Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam Kristus. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semuanya baik, sehat ya, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk menerima surga, yaitu suara gembala. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan yang memimpin, menjaga, melindungi, memberkati kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini 2 Agustus 2024. Itu sebabnya ya Tuhan, kami penuh syukur di hadapan Tuhan bisa menikmati hari-hari yang baru, semuanya karena anugerah berkat kasih rahmat-Mu. Itu sebabnya kami mau mendengar firman-Mu yang disampaikan kepada kami di saat pagi yang indah ini. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu pencobaan sebagai warna kehidupan. Yakobus 1 ayat 12 berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudara, mendengar kata pencobaan, yang terbayang di pikiran kita adalah sesuatu yang dirasa berat, tidak mengenakkan, sangat menyakitkan, dan memaksa kita untuk berjuang. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut bila harus menghadapi berbagai pencobaan. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Nah, saudara, berdasarkan ayat ini ada 3 karakteristik pencobaan, yaitu biasa, tidak melebihi kekuatan, dan selalu ada jalan keluar. Haleluya. Yakobus menasihati kita untuk tetap berbahagia sekalipun berada dalam pencobaan. Bagaimana bisa? Umumnya orang akan berbahagia bila ia di dalam keadaan baik dan terbebas dari masalah dan kesulitan, bukan orang yang sedang dalam pencobaan. Ayat nas di atas jangan hanya dibaca sepenggal, karena masih ada kelanjutannya, yaitu ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku, itu sebetulnya kalau kita baca nas di atas itu pada ayat-ayat yang selanjutnya. Itu sebabnya tolong baca supaya lebih lengkap Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat dalam pencobaan kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi mempedulikan kita. Padahal bila kita mau merenung sejenak, ada hikmah di balik pencobaan, yaitu Tuhan sedang menuntun kita untuk semakin mendekat kepadanya dan mengajar kita untuk mengerti kehendaknya dan bersandar kepada Dia. Nah, saudara, berbahagialah dan bersyukurlah bila kita dalam pencobaan. Itu artinya Tuhan sedang memusatkan perhatiannya kepada kita dan merancang hal-hal yang besar atas hidup kita. Karena itu tetaplah bersandar dan percaya penuh kepada kehendak dan rencana Tuhan. Karena kehendak dan rencananya tidak pernah gagal dan selalu yang terbaik untuk hidup kita.
Melalui pencobaan, Tuhan sedang membersihkan kita seperti ranting-ranting supaya dapat berbuah lebih lebat lagi. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Di balik pencobaan yang kita alami, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu di saat pagi ini, ya Tuhan. Ketika kami mengalami pencobaan, firman-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami bertahan di dalam pencobaan. Tetap kami percaya, bersandar, dan menanti-nantikan pertolongan dari Engkau. Dan kami merasa bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan, memberi kemenangan kepada kami, menaikkan tingkat iman kami semakin dewasa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau senantiasa lindungi, jaga, dan berkati. Matamu tertuju kepada kami. Karena itu ajar juga mata kami hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah atau pencobaan itu sendiri. Fokus perhatian kami, fokus iman kami, fokus harap kami hanyalah kepada Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan kuasa setan dan kuasa maut, sehingga Engkau mampu memberikan pertolongan dan jalan kelepasan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami serahkan usaha kami serahkan pelayanan kami, semuanya Tuhan jaga, lindungi, pimpin, dan berkati dan pakai kami menjadi alat yang berguna untuk pekerjaan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Nah saudaraku, shalom, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, amin.